itu adalah bahwa Tuhan itu mau intim dengan kita. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan mau intim dengan kita. Kita berkali-kali kasihnya. Betul. Kita bisa kehilangan kasih loh. Iya. Karena sepanjang tahun ini begitu banyak tantangan ya. Shalom, kita ketemu lagi di bulan Desember yang luar biasa ini. Wah, ya. Tapi saya tidak mau ngomong duluan, saya cuma mengatakan Merry Christmas. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Merry Christmas Pak Andi. Merry Christmas Pak Peter. Merry Christmas Boksu Jonathan Prawira. Yeay, Merry Christmas everybody. Waduh, kameranya ke Pak Jonathan Prawira dong. Nah, kita tahu orangnya ada, nanti dipikir orangnya nggak ada, gitu kan. Puji Tuhan, kita semua tetap sehat sampai bulan Desember 2021. Hampir melewati tahun 2021. Hampir melewati tahun 2021. Apa yang terjadi di selama 2021? Tuhan punya cara, Tuhan punya kerja, Tuhan punya kedahsyatan yang terus disampaikan sama kita. Amin. Kita semua merasakan bagaimana penyertaan Tuhan sempurna. Yes. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Selama 1 tahun arti kehadiran Tuhan kita rasakan. Amin. Kita rasakan bagaimana tekanan COVID itu sangat tinggi di Indonesia. Tekanan pada COVID bulan sangat tinggi. Juli yang lalu. Betul. Tapi tetap seperti lagunya Pastor Jonathan, penyertaanmu sempurna. Amin. Dan itu kata-kata Pak, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Itu saya curi kata-kata itu Pak. Hah? Saya Nggak curi. bilang. Gua bilang. Saya nggak bilang. Jadi setiap saya kemana saya pelayanan, 2 kata itu saya selalu bawa. Di dalam doa juga saya bawa. Di dalam berkat tutup ibadah pun saya selalu bawa. Karena memang benar Pak, penyertaan Tuhan sempurna, rancanganmu penuh damai, rancangan Tuhan penuh damai. Amin. Itu selalu bawa. Jadi mohon maaf Boksu, saya sudah curi. Saya tidak melewati hak cipta. Gitu. Karena saya tahu saya mencuri dari orang yang baik hati. Yang tidak akan mengklaim saya. Aduh, Pak luar biasa deh penyertaan Tuhan di 2021 ini Pak. Indah sekali. Ya, saat-saat gimana kita lewatin PPKM darurat. Waduh, itu langsung rem betul. Iya. Sampai ngepot Pak. Gitu. Dan akhirnya kita bisa sampai di ujung tahun 2021. 2021. Yes. Perkenanan Tuhan Pak. Puji Tuhan. Ya. Tema kita apa hari ini? Selain Merry Christmas. Tema kita hari ini sesuai dengan judul lagu yang dibuat oleh Pak Jonathan. Apa itu Pak? Natal di hatiku. Wah. Ini lagu di setiap Natal ada terus. Di gereja mana aja pasti nyanyi lagu ini. Lagu favorit Pak. Lagu favorit. Puji Tuhan. Dan jangan khawatir, silahkan nyanyi lagu ini. Tidak ada yang tagih. Right to copy ya. Right to copy. Right to copy. Ya kan? Artinya, mari kita kopi-kopi. Mari kita copy. Karena Pastor Jonathan itu orang diurapi Tuhan untuk membuat sebuah lagu. Bukan sebuah lagu, setiap lagu yang dibuat itulah urapan daripada Tuhan. Dia membagikannya buat orang lain juga. Amin. Tapi kalau mau beli boleh kok. Silakan masuk di aplikasi digital. platform musik. Iya. Silakan beli. Tapi kalau mau nyanyi di gereja, di persekutuan untuk memberkati,
Silakan ya Pastor ya. Amin. Amin. Iya. Ya, sangat-sangat memberkati. Jadi inilah kenapa kita singgung-singgung seperti ini supaya kita juga jangan salah ngomong. Iya. Nanti kita nyanyi lagu tadi penyertaanmu semua tiba-tiba gimana gitu kan? Enggak bercanda. Ini our brother. Nah, Pastor Jonathan. Yes. Lagunya yang Natal di hatiku tuh luar biasa loh. Setiap tahun kita dengar di semua gereja. Saya pergi ke daerah mana aja itu semuanya nyanyi lagu itu. Saya sampai ketawa dalam hati. Keren. Kayak lagu-lagu I'm Dreaming. Jadi kayak gitu-gitu loh. Yeah. Jadi kayak lagu Natal. Cuman bedanya kalau I'm Dreaming kan pop. Nah, ini Yeah. lagu di gereja gitu. Yes. Nah, kok bisa terinspirasi bikin lagu Natal di hatiku tuh gimana? Inspirasinya. Sebetulnya saya nggak pernah terpikir bikin lagu Natal sama sekali. Oh gitu. Nggak pernah, karena udah bagus-bagus ya. Ya udah bagus-bagus semua, ada sangat punya, kan lagu Natal tuh seperti ada suatu aksen khusus gitu ya. Iya. Yang khas gitu rasanya. Tapi kemudian ada seorang penyanyi yang maksa saya terus bikin dong. Saya bilang saya nggak bikin lagu Natal, ya kan. Iya. Justru karena Pak Kojo belum bikin, saya makanya kejar terus. Oh. Ya udah saya bikinin ya udah. Tapi ternyata setelah dia nyanyikan, ya ternyata lagu itu jadi berkat ya, puji Tuhan deh. Iya. Tadi saya nggak tahu. Pada suatu hari saya pelayanan ke daerah, terus tiba-tiba kan kita ada konser Natal kan. Nah, kok Pangkalan Bun nih kalau nggak salah. Nah, pas sampai di sana, saya dulu tuh setiap tahun selalu ke Pangkalan Bun untuk meng-create konser Natal. Oh iya. Nah, terus tiba-tiba ada lagu ini. Yang nyanyi saya lupa siapa. Tahu-taunya Boksu yang ngarang. Oh. Gitu. Wah, saya bilang waduh, Puji Tuhan, ada puji juga Tuhan. Terima gitu kan. kasih. Dan memang benar-benar kata-katanya memang nggak seperti lagu-lagu Natal yang sebelum-sebelumnya. Iya, iya. Iya. Dan kata-katanya bagus sekali. Betul. Nah, pasti ada penjiwaan juga dong dengan lagu itu. Iya. Gimana Boksu? Ya, karena kita sudah terlalu sering lewati Natal demi Natal, ya kan. Sometimes malahan esensi Natal itu sendiri udah lupa kali. Iya. Betul. Ya kan, karena terlalu, waduh, begitu. Nah ini buat saya esensi Natal itu adalah bahwa Tuhan itu mau intim dengan kita. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan mau intim dengan kita. Sampai dia meninggalkan ibaratnya sorga, dia datang dekati kita di saat kita nggak mampu buat dia. Itu menunjukkan dia komitmennya buat intim. Iya. Nah jadi bagaimana kita meresponnya adalah dengan mengingat itu di hati kita. Iya. Jadi mengingat dengan hati sehingga akhirnya benar-benar mau menyatakan Natal yang sebenarnya. Iya. Seperti ada seorang anak, ini ada sebuah cerita, ada Santa Claus ketemu dengan beberapa anak-anak. Santa Claus, tahu nama saya? Tahu, nama kamu Andy. Oh. Andy dapat hadiah. Siapa yang mau tanya lagi? Santa Claus, tahu nama saya siapa? Your name is Sarah. Oh, tanya lagi. Santa Claus, ada yang mau nanya lagi gak? Kata Santa Claus. Ada yang mau pertanyaan lagi? Santa Claus, saya. Katanya apa? Santa Claus, where were you in the Bible? Santa Claus gak bisa jawab. Nah, maksudnya artinya nggak selamanya Natal itu berhubungan sama Santa Claus, walaupun ornamennya berupa Santa Claus. Gitu. Tapi memang pertanyaannya itu anak kecil itu sangat mengunci. Yes, betul. Semuanya. Tetapi bukan saya anti Santa Claus, enggak. Cuman artinya benar-benar dari lagu tadi itu lagunya Pastor Jonathan itu mengarahkan kita kepada Natal yang sebenarnya itu ada apa sih? Yes, betul. Yang di hati itu apa sih? Iya Iya. kan? Betul. Itu Pak Adi mau ditambahin enggak? Ya, jadi Natal di hatiku itu waktu saya dengar pertama kali dinyanyikan, ini lagu bagus sekali. Siapa yang ngarang nih? Iya. Nah, jadi beberapa tahun kemudian, oh ini Pak Jonathan yang ngarang ini. Iya. Dan bagi saya itu sesuatu yang bagus sekali. Jadi karena menyentuh hati ya. Jadi Iya. Natal itu bukan hanya perayaan, bukan perayaan tiap tahun. Iya. Tapi Natal itu adalah perayaan setiap hari bersama Yesus. Iya. Iya. Di hati kita, dalam hidup kita. Karena Betul. ya tadi Pak Jonathan bilang, Yesus lahir itu karena dia mau ada bersama-sama Yes. kita. Dia Immanuel, Yes. Allah yang menyertai kita. Betul.
Gitu sih Pak. Ya, sehingga kita mungkin bilang kok saya esensi Natal lupa ya. Kita lihat aja. Uang Natal aja dipermasalahkan terus. Natal harus dirayakan rame. Oh enggak, Natal harus dirayakan sederhana. Itu aja dipermasalahin ya kan. Iya. Betul. Artinya kan kita lupa esensi Natal. Mau dirayain rame kek, mau dirayain sederhana kek. Yang penting Yesus intim sama kita. Jangan sampai gara-gara mikirin mau rame, mau sederhana, malahan gak intim sama Tuhan. Iya. Ya rugi kan di situ. Maksud saya gitu. Betul. Seakan-akan kita mau bener di hadapan Tuhan. Bukan itu sih maunya Tuhan. Kalau Tuhan maunya bener juga lahirnya gak bakal di kandang hewan. Betul. Jadi bukan soal bener gak benernya. Tapi soal kedekatannya. Tuhan mau deket dengan gembala. Tuhan mau deket sampai orang majus pun yang jauh pun dipanggil datang. Ya Iya. kan. Artinya Tuhan mau deket dengan kita. Apapun caranya. Ya kan. Dalam bentuk apapun gitu. Jadi itulah, bahkan dari palungan pun dari emas, kemenyan dan mur itu semua menyatakan betapa Tuhan tuh mau dekat dengan kita dengan berbagai cara. Betul. Gitu. Dengan kesederhanaannya dia. Jadi Natal bukan keramaian ya Pak ya. Natal itu ya bisa rame juga, itu kan cara aja. Cara ya. Itu cara mau dirayakan secara keramaian, mungkin lagi pengen happy atau mungkin dalam situasi prihatin seperti sekarang kan. Iya. Ya Natal dirayakan sederhana itu cuma cara, metode. Tapi intinya apakah kita intim dengan Tuhan atau enggak, nyampe enggak sih ketemu Tuhannya gitu loh. Kalau orang majus aja nyampe, masa kita enggak nyampe, kan rugi. Jadi kalau buat perayaan Natal tapi kita nggak nyampe kepada Tuhan, Ya, perayaan Natal itu juga nggak akan itulah ruginya. Capeknya doang. Jadi panitia cuma berantem aja kiri kanan ya kan. Stres, lalu merasa nggak dapat apa-apa, kecewa lah. Itu yang bukan Natal yang Tuhan mau. Betul. Betul. Karena ada pertanyaan gini. Dengan apa Anda merayakan Natal? Saya berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, saya bertemu dengan orang yang sudah lama saya nggak ketemu lagi. Yang ini saya berkumpul dengan teman-teman gereja untuk berdoa bersama-sama. Anda kok diam aja? Saya semangat apa? Saya merayakannya dengan diskon. Wah ya. Toko rupanya. Iya baru lewat 12. Nanti kita bicara lagi tentang esensi Natal di yang segmen yang satunya lagi deh. Ya, benar. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kata-katanya bagus. Saya bacakan ya Pak. Ya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Ya. Dari bait pertama itu sudah menyatakan bahwa seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Kenapa memakai nama-nama palungan? Walaupun kita tahu Tuhan ada di palungan. Karena kata-kata palungan ini nggak pernah ada atau jarang ada di lagu rohani Natal. Ya. Paling away in the manger, Iya. nah. Itu doang sih. Ya. Coba yang lain ini tapi di bahasa Indonesia kan jarang kita dengar. Ya. Nah, kok bisa ketemu box kok seperti palungan layakkan hatiku menyambutmu Tuhan. Palungan loh. Iya. Karena kan palungan itu nggak layak buat tempat menyambut
raja tuh mah nggak tepat, pasti akan ranjang tuh yang baik. Iya. Tapi Tuhan mau tuh di palungan itu. Kenapa? Karena itu melambangkan hati kita buat saya. Bahwa hati kita sekotor apapun yang nggak layak terima Tuhan, Tuhan mau kok tinggal di hati kita. Iya. Gitu. Nah, seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Nah, seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Itu artinya apa? Ya, itu kan sebetulnya apa? Orang Majus itu orang yang nggak terduga yang memberikan persembahan buat Tuhan. Iya. Itu orang nggak terduga loh. Betul. Artinya apalagi kita gitu ya, anak-anak Tuhan. Kita pasti bisa memberikan yang terbaik buat dia gitu. Oh, oke. Orang Majus itu dia memberi yang terbaik, Iya. tapi dia kasihnya di palungan, bukan di istana raja yang mewah. Ya, meskipun mungkin ada tradisi yang bilang kalau dihitung-hitung Yesusnya sudah besar, sebetulnya nggak digubuk lagi di kandang itu ketika orang Majus datang. Oke. Tapi anyway kan orang nggak berharap dia datang. Siapa sih orang Majus? Datang nggak ketahuan, pulang juga nggak ketahuan. Iya, betul. Tapi dia bisa memberikan sesuatu yang baik buat Tuhan gitu kan. Maka kita pun bisa, pasti bisa gitu. Beri yang terbaik. Mungkin kita merasa saya kurang. Oh saya ini nggak ada apa-apa. Pasti bisa. Tuhan pasti memberikan kita kemampuan untuk beri yang terbaik buat Tuhan. Betul. Gitu. Nah, kita kupas nih Pak Andi supaya kita mengerti arti daripada lagu ini sendiri. Esensinya di mana gitu. Iya. Iya kan? Nah, ini bukan ujian loh. Hah? Ini bukan ujian. Ya. Tapi saya suka mengupas lagunya Jonan Prawira ini, Pastor Jonan Prawira ini, karena di balik lagu ini ada rahasia yang tersembunyi yang kita harus tahu, Pak. Iya. Kita kan the story behind the song itu kan bagus ya. Iya. Sehingga akhirnya kita benar-benar mengamali dan mengimani lagu tersebut dengan baik dan benar. Iya. Amin. Sangat bagus ya bahasa Indonesia saya ya. Betul. Iya. Ya, sekarang ini ya, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Yes. Ya. Itu yang tadi kita udah bahas pertama-tama. Iya. Kita terlalu sibuk mikirin Natal itu kemewahannya atau kesederhanaannya sama aja. Ya seakan-akan sederhana itu lebih benar dari mewah, ya sama aja akhirnya. Iya. Itu bukan itu. Yang penting adalah apakah orang tuh mendapatkan kasih Tuhan. Karena orang Majus itu melambangkan sesuatu yang cendekia, mewah. Iya. Kayak orang Majus itu. Sedang gembala itu melukiskan orang-orang sederhana. Toh Tuhan juga mau rayakan di dua orang itu gitu kan. Jadi bukan soal cara merayakannya gitu loh. Tetapi ini bicara soal apakah kita dipenuhi kasih lagi di Natal itu. Karena Natal itu bukan ujung tahun sebetulnya buat saya. Natal itu awal ke tahun depan gitu. Jadi di awal itu karya Tuhan itu dengan Natal itu. Ya kan? Iya. Jadi untuk melanjutkan tahun ke depan jangan lupa hati kita dipenuhi lagi dari kasih Tuhan melalui Natal itu. Amin. Benar nih, jadi bagus nih. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Tanpa kasih Tuhan Natal tidak akan berarti. Lahir di hatiku. Yes. Nah, itu keren tuh kata-katanya tuh, lahir di hatiku. Karena kalau Yesus kan lahir sekali. Iya, Yang bisa lahir berkali-kali kasihnya. kasihnya betul. Kita bisa kehilangan kasih loh. Iya. Karena sepanjang tahun ini begitu banyak tantangan ya, masalah, ya persoalan-persoalan. Akhirnya hati kita tawar, kasih kita hilang. Natal ini untuk memulihkan kita kembali lahir lagi kasih itu. Jadi kita mesti menjelmakan Yesus hidup di hidup kita dan Yesus lahir di hati kita. Iya. Sehingga kebaikan Tuhan kita rasakan dan kita bisa menjalani kebaikan Tuhan, bahkan kita merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna tadi. Betul. Wow, keren. Nah, hanya bersamamu ini sebuah komitmen nih. Hanya bersamamu Yesus kurasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Ya, itu yang tadi bukan Sinterklas itu kan. Nah, Jelas. Kalau kita tidak merasakan hal yang tadi di atas tadi, kita nggak akan bisa merasakan bagaimana indahnya Natal. Betul. Iya. Jadi indahnya Natal boleh kita kasih orang kado, boleh. Kita orang mau ngasih apa aja terserah. Tapi mesti yang pertama adalah, yang terpenting adalah kita mesti merasakan bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Iya. Karena Christmas without Christus itu cuma Christmas di mall. Iya. Saya bilang kenapa without Christ tanpa Kristus nggak pernah diceritakan tuh di mall.
Ya. Kristus itu siapa gitu nggak pernah diceritakan. Iya, Ih, iya. Yang ada cuma Christmas is discount, Christmas is sale dan lain-lainnya. Bukan Christmas is about Jesus gitu loh. Ya. Iya kan? Nggak pernah diceritakan mana. Itu. Ini juga buat orang-orang yang mungkin saat ini nggak bisa bersama orang tercinta ya. Iya. Dia berasa kayaknya Natal ini ada yang kurang, Iya. nggak ada orang tua lagi mungkin, Iya. atau nggak ada pasangan hidupnya lagi, atau Iya. mungkin nggak ada anak dan sebagainya. Tapi ingatlah bahwa bersama Yesus kita bisa merasakan indahnya Natal itu. Amin. Amin. Oh, ini bagus sekali nih. Jadi artinya yang saya tangkap tadi dari palungan, emas, memur dan kemenyan gitu kan. Itu kan dua kutub yang berbeda. Iya. Palungan itu kan tempat makanan kambing dong. Iya betul. Yang ada di dalam goa, yang dimana Yesus sendiri nggak ada tempat. Iya. Sehingga ada dalam goa kandang-kandang yang tempat yang kambing dan domba itu ada di situ. Jadi artinya nggak layak, nggak layak. Kalau misalnya mas kemenyan mur berarti seolah ada kemewahan. Jadi walaupun ada dua perbedaan sederhana ataupun juga kemewahan, yang penting Yesus hadir. Iya betul itu maksudnya. Kode di dalam lagu itu gitu. Kode dalam lagu itu ya. Yesus harus hadir. Iya. Dan waktu kita merayakan Natal, kita harus merasakan kasih Yesus. Yes, kasih Yesus. Dalam hati gitu Hadir. hadir. Jadi harus ada pengampunan. Betul. Betul. Terus kalau seandainya kita kehilangan kekasih kita, Orang-orang yang kita kasihi ya. orang yang kita kasihi, kita merasa kayak kesepian, kita merasa kayak kesendirian, nggak ada harapan, biar kasih Yesus hadir. Betul. Kembali misalnya lagu ini ya. Iya, betul. Betul. Jadi kita nggak kehilangan makna hidup kita. Selalu kembali ke menguatkan memang. Jadi merayakan Natal ini kita nggak kehilangan. Iya. Nggak hanya seperti event aja, Yes, tapi membangkitkan hati kita. Oh, ada kasih Yesus. betul. Begitu Pak Jo ya. Yes, tepat sekali. Oh, luar biasa. Itulah kodenya sudah dibongkar. Tinggal dihayati aja ya. Tinggal dihayati aja ya. Iya, iya, iya. Belum pernah kan ada yang membongkar lagu ini kan? Iya. Nah, hari ini kita bongkar memang dalam kerangka Christmas Yes. supaya kita mengerti esensi Christmas yang sebenarnya, bukan dalam artian lagu lain tidak bagus. Ya. Iya. Cuma kali ini memang kita mau bongkar lagu ini supaya kita mengerti ada apa di balik lagu ini. Betul. Kebetulan bersama dengan penciptanya saat ini juga yang Tuhan kirim untuk membuat lagu ini dan memberkati banyak orang. Amin. Biar jadi berkat. Dan lagu ini sangat menguatkan loh Pak. Iya, indahnya Natal di hati. Indahnya Natal di hatiku. Karena ada kasih Yesus. Ada kasih Yesus. Yesus hadir di dalam setiap kita. Walaupun tadi Pastor Jonathan sama Pak Pastor Andi bilang bahwa mungkin ada yang kurang di antara kita, ataupun karena pandemi ini ada yang berkurang jumlah keluarganya, ya kan, siapapun yang Tuhan sudah panggil duluan, itu pun tidak mengurangi indahnya Natal karena Kristus hadir. Yes. Selama Kristus hadir, semuanya menjadi membawa sukacita tanpa melihat kita berkurang atau tidak. Ya. Betul. Betul. Dan kalau kita lihat nih figur dari gembala Pak Jo, itu kan gembala itu sebenarnya bukan hanya masyarakat yang rendahan, tapi itu boleh dikatakan budak. Karena mereka harus tidur di luar, Iya. mereka nggak bisa berteduh. Iya. Mau hujan mau panas, mereka nggak bisa berteduh. Taruhannya nyawa mereka kalau menghadapi serigala, singa, beruang. Itu yang diceritakan oleh Daud. Jadi artinya di sini orang-orang yang dianggap ini nggak ada harganya oleh Yes, masyarakat. Tapi justru orang-orang kayak gini, Yesus mau hadir. Yes, betul. Kalau orang Majus yang kita mungkin dapat gambarannya bukan anak kekayaannya ya, tapi dia walaupun bukan orang Israel, Yes. dibilang orang kafir, Yes. tapi bisa tetap datang kepada Yesus. Betul. Wah, ini luar biasa ini Yesus gambaran. untuk semuanya Pak. Yesus untuk semua. Iya, Yesus untuk semua. Iya. Yang tidak layak menjadi layak. Menjadi layak. Yang tidak layak menjadi layak. Tinggal semuanya itu mau datang sama Tuhan apa enggak. Nah,
Berarti kalau untuk masyarakat di zaman sekarang ini Pak, masyarakat yang tidak layak ini siapa-siapa ini Pak kira-kira? Boleh nggak di ini kan? Tapi mungkin setelah yang satu ini aja. Oh satu ini, oke baik. Jawabannya panjang. Panjang aja. Dikit Pak ya pertanyaannya ya Pak. Boleh kita Baik, kirim Pak. setelah yang Baik, satu baik. ini. Ya Pak Jo, kita masuk lagi dalam sesi ketiga. Yes. Nah ini kalau tadi tentang pandangan gembala-gembala yang tidak layak, Mm-mm. orang mati juga sebenarnya nggak layak secara rohani, Mm-mm. karena mereka orang kafir. Iya. Nah untuk masa-masa kini nih, orang-orang pada masa kini nih, Mm-mm. orang-orang yang merasa dirinya nggak layak, tapi sebenarnya Tuhan mau mereka mengalami kasih Yesus dalam Natal ini. Mm-mm. Mungkin ada message-message yang bisa Pak Jo sampaikan kepada mereka yang tidak layak. Gini loh, kadang-kadang kita merasa tidak layak itu karena kita merasa usaha kita kurang, Ya, pelayanan saya kurang, atau situasi kurang. Tetapi kalau kita lihat Yesus lahir dalam situasi yang bahkan tidak layak, ya, ya kan? Dia bisa aja lahir dalam situasi tenang, tapi dia memilih lahir di situasi lagi dijajah. ya, Ya kan itu kan nggak layak sekali. Dan kemudian dia bisa lahir di keluarga yang lebih apa ya, lebih mapan kali ya, lebih mantap ya, Iya. mungkin. Tapi ini dalam situasi di mana Yusuf menolak, sempat mau menceraikan karena nggak percaya pasti kan. Ya, Maria punya peristiwa itu, maka dia mau ceraikan ya kan. dicurigai perselingkuhan. Iya pastilah dia pikirnya cuma buat-buat aja gitu. Ya kan, tapi kenapa itu dicatat gitu loh. Ya, Ya kan bisa aja sebetulnya itu titik sumbang itu kan dibuang lah, nggak ada ngaruh ini. Iya, Ya kan? iya. Tapi situ dicatat gitu kan. Dan bagaimana Majus pun sempat keliru, sempat ke Herodes gitu Iya. kan, keliru kan. Ke Yerusalem ya. Jadi semua punya ketidaklayakan semua. Itu artinya sebetulnya itu kita semua situasi yang tidak layak, mungkin situasi yang tidak membuat kita merasa nggak layak bersuka cita, situasi yang nggak layak untuk happy, situasi yang nggak layak untuk berharap. Ya, Ya ini lagi begini, mikirin begini nggak sempat. Justru Tuhan mau datang untuk membereskan itu semua. ya, Ketidaklayakan itu, kalau kita merasa dosa kita nggak layak karena dosa, Tuhan mau mengampuni kita. Kalau kita merasa ekonomi saya sedang tidak layak untuk saya happy, Tuhan mau bereskan itu semua. ya, Jadi apapun yang merasa tidak fit, yang lagi nggak sesuai dengan situasi, dengan standar yang baik, Tuhan mau bereskan itu semua dengan datang kepada kita. Jadi orang yang tidak layak pun sebenarnya Tuhan ingin datang ya. Yes. Tuhan mau hadir dalam hidupnya. Yes, untuk membuat jadi layak. Bukan menunggu kita layak dulu baru datang. Tapi Tuhan udah duluan datang, dia proaktif datang ke kita untuk membereskan. Kita tugasnya cuma menyambut aja sebetulnya. Open doors aja buat dia. Iya, ya. Jadi untuk orang yang tertolak, orang yang dianggap penjahat, Yes. orang berdosa, Yes. dianggap orang yang kayak pelacur, Yes, orang yang mungkin LGBT, yes. itu sebenarnya Tuhan mau mereka. Datang untuk jadi Tuhan mau datang ke mereka. Bahkan mereka nggak perlu datang sama Tuhan. Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Tugas mereka cuma menyambut dan izinkan dia membereskan semua begitu. Orang yang kecanduan narkoba juga. Yes, Jadi sebenarnya Tuhan mau datang. Gitu ya. betul. Tuhan yang cari. Tuhan cari ya. Betul. Jadi mereka kan suka pikir begini kan, Bapak itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Wah, tapi yang Yesus cari siapa sih? Yang dibilang penyembah benar kan perempuan Samaria. Betul. Emang perempuan Samaria punya standar apa jadi penyembah yang benar? Mana ada? Iya. Dari Samaria aja udah salah. Kota Samaria kan adalah kota orang Israel yang memberontak sama Tuhan. Betul. Menyembahnya bukan di Yerusalem, di Gerizim. Itu aja menyembahnya udah salah. Betul. Status perempuan itu pun sudah salah. Iya. Apa yang benar? Tapi Tuhan cari dia. Gitu. Iya.
Jadi dan menurut saya sih itu Tuhan Yesus sengaja, bukan nggak sengaja, itu memang sengaja incer siang di tempat itu untuk ketemu dengan dia gitu. Nah ini dia. Jadi orang yang nggak layak sebenarnya Tuhan mau cari datang pada Yes, mereka. betul. Itu yang memang itu target Tuhan. Target Tuhan ya. Makanya dia lahir di kandang makanya ya. Betul. Dicari pakai untuk menunjukkan bahwa nggak ada yang pantas, tapi yang nggak pantas pun dia mau lewatin semua buat kita. Wow, bagus ini Bagus. Pak. Message Natalnya ini penting sekali ini. Puji Tuhan. Jadi artinya orang-orang yang sebenarnya kayak aduh saya nggak layak ke gereja rayakan Natal, Yes, ya itu kan merasa nggak layak kan? nggak layak. Kalau engkau di rumah, engkau bisa berdoa. Iya, Tuhan mau datang aku kok. nggak layak di tempat ini. Betul. Undang aja Yesus. Oh, buka hati. Buka hati, iya, buka hati. Iya, undang aja Yesus. Yesus, mari masuk ke dalam hatiku. Di tempat seperti ini, Yesus pasti hadir ya. Betul. Itu kan kenapa Yesus bersedia dibuling sebagai sahabat orang berdosa. Itu kan bukan pujian itu. Oh iya, Ya, penghinaan itu kan tuh. bullying. Bullying, iya. Tapi Yesus senang sekali sebut gitu. Memang iya kadang kalau bahasa sekarang apelo. Lu mau Memang, apa gitu Iya, ya? memang saya salah. Ya Matius yang pemungut cukai dicari kan sama dia, ikutlah aku. Betul. Ya kan? Ternyata akhirnya menjadi penulis kitab. Betul. Injil. Jadi artinya Tuhan memang kalau justru yang saat kita merasa nggak layak, itulah yang Tuhan cari justru. Jadi orang-orang yang saat ini nggak layak, Iya. ingat Natal, Yes. undang aja Yesus. Betul. Tapi bahasa bullyingnya itu bagus loh. Yesus sahabat orang berdosa. Berarti termasuk orang yang ngomong sendiri. Ya, tapi itu kan bullying dari orang yang nggak merasa berdosa soalnya. Nah itu dia. Nah karena orang berdosa suka membenarkan dirinya sendiri. Yang ngomong seperti itu. Betul. Ya kan? Makanya pun Yesus tetap mau jangkau mereka, bukannya nggak. Makanya Yesus izinkan orang Farisi kan berdebat sama dia, tetap diizinkan. Karena dia mau jangkau mereka. Cuma mereka yang nolak terus kan. Makanya Yesus kan sampai nangis, bilang aku nangis di Yerusalem kan, aku seperti dia katakan induk ayam sampai perumpamaan nggak pantas gitu. Tapi memang itu melukiskan hal yang benar, induk ayam yang cari anak-anaknya kan. Itu dia pengen seperti itu gitu loh. Jadi itulah hati Tuhan tuh begitu. Hati Tuhan tuh bukannya kamu harus layak, kamu harus kudus, ketemu saya. No, tuh di mana ketidakberesan yang kita sedang alami. Dalam tubuh kita lagi nggak beres, pikiran kita lagi nggak beres, rumah tangga kita lagi nggak beres, ekonomi kita lagi nggak beres, mungkin masa depan kita nggak beres. Itu saatnya justru Tuhan senang buat datang dan membereskan semua. Ya, jadi orang yang mengalami kegagalan dalam berumah tangga, Yes. kalau saat Natal ini, undanglah Yesus Yes, masuk dalam hati. betul. Kalau engkau sudah terjadi perceraian dalam rumah pernikahanmu, saat inilah juga saatnya Iya, undang Yesus. betul. Terjadi pemulihan. Justru itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan cari. Orang suka nanya saya kan gitu. Kalau ada orang-orang berdosa seperti A, B, C, D, Tuhan terima. Bukan Tuhan terima lagi, Tuhan cari. Tuhan cari ya. Karena Tuhan mau kita semua selamat kok. Betul. Maka dia cari untuk disembuhkan, dipulihkan, dibereskan semuanya. Betul. Nah, termasuk gambaran dari orang Majus ya. Yes, betul. Orang yang bukan dari Israel, dibilang orang kafir, dibilang orang nggak layak masuk ke bait Allah. Tapi mereka ini yang berjumpa dengan Yesus. Yes, betul. Artinya orang-orang yang tidak pernah ke gereja, orang-orang yang pikir, saya kan bukan orang Kristen. Betul. Sebenarnya mereka bisa pada saat perayaan Natal gini, mereka ingat Natal ini, mereka bisa undang Yesus kok masuk dalam hati. Silakan, Tuhan senang sekali. Bukan karena dia Kristen, Bukan. Enggak bilang karena Kristen. pribadinya dia yang Iya. kepada Tuhan Yesus. Karena Natal itu pada saat kekristenan belum ada. Iya. Betul, betul. Jadi ini gambarannya. Jadi Natal di hatiku ini untuk orang yang tidak layak Betul. dan orang yang merasa dirinya sebenarnya dia bukan orang Kristen, tapi Yesus mati untuk semua orang. Yes, Kasih Yesus untuk semua umat manusia. betul. Wah ini dalam Pak Peter. Dalam Bandi. Jadi, Karena tadi kita habis ngobrol bahwa apa yang dirasakan sebagai, kadang-kadang ada yang merasakan begini, saya ini nggak layak loh, karena saya banyak orang kekurangannya, bukan dalam artian kekurangan uang, bukan, tapi dia kekurangan kayak kaum marginal lah, kayak kaum orang-orang yang merasakan dirinya tidak layak. Karena Yesus itu sepertinya untuk orang-orang yang di gereja itu,
saya bukan. Iya. Atau Yesus itu adalah untuk di komunitas itu. Kami ini bukanlah, kami cuma komunitas pinggiran apalah kami ini gitu kan. Atau dia yang merasa dirinya kaum LGBT misalkan. Iya. Di tengah kehidupannya mereka kan mereka juga perlu Tuhan kan. Betul. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan kita yang menyingkirkan mereka semua. Padahal jiwa itu yang mesti kita tarik kembali. Iya kan? Kadang-kadang ada yang kita singkirkan. Oh, jangan masuk sini, jangan masuk gereja sini. Jangan terima dia. Ada yang kayak gitu tuh. Nah, orang justru yang kayak gitu-gitu tuh mesti kita tarik lagi untuk mengenalkan. Padahal Yesus menyampaikan mereka, cuma mereka mungkin nggak mau buka pintu. Mereka nggak mau buka hati seperti Pastor Jonathan tadi bilang. Sehingga kan mereka nggak merasakan itu. Sehingga kan mereka hidup dengan cara pemikirannya sendiri. Iya. Seperti itu. Jadi lahir kasih Yesus itu dua tujuan ya Pak ya. Pengampunan dosa dan dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Betul. Ya. Betul. Tanpa kasih Yesus kita nggak bisa apa-apa. Betul. Nggak ada artinya kasih semua. Yesus kita nggak dapat pengampunan dosa. Yes. Kita nggak bisa dekat dengan Tuhan. Jadi siapapun yang mendengar ini, yang merasa diri tidak layak, yang merasa diri bukan orang Kristen, sekarang mari terima kasih Yesus. Betul. Betul. Kristen atau nggak Kristen, Yesus sayang sama saudara. Yes, right. Yesus hadir untuk saudara. Betul. Sehingga pengampunan dosa dia bisa terima karena mengalami kasih Yesus dan bisa dekat dengan Bapa di surga, Sang Pencipta itu. Iya. Yes. Wah ini luar biasa nih, indahnya Natal di hatiku karena ada kasih Yesus yang membuka rahasia dua hal ini sih Pak. Betul. Dan kasih ini sangat penting karena di akhir zaman ini makin lama ada salah satu ciri-cirinya itu orang kehilangan kasih. Kehilangan kasih dalam dunia ini gitu loh. Makin kelihatan kok semua makin egois, makin individual. Sebetulnya bukan juga sengaja egois mungkin orang, tetapi terkondisikan untuk memang individual kita. Makin lama ya dulu main gaya rame-rame, sekarang mainnya main online komputer. Jadi semua terkondisikan untuk sendiri gitu kan. Maka akhirnya Tuhan bilang memang kasih itu yang bisa memulihkan itu semua. Kasih dari Tuhan karena mungkin dunia tidak cukup mengasihi kita. Kita minta orang mengasihi kita tuh sebetulnya itu orang pun dia untuk mengasihi diri sendiri dia juga belum tentu bisa. Betul. Jadi jangan berharap sama orang lain, jangan berharap oh mestinya ini dong mengasihi saya, oh mesti gereja dong mengasihi saya, oh mestinya ini dong mengasihi saya. No, semua orang lagi kekurangan kasih. Betul. Kita perlu Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita sudah menikmati kasih Tuhan, justru kita yang akan bisa menyampaikan, ibaratnya melimpahkan berbagi kasih itu ke orang lain. Betul. Jadi kasih itu membuat kita merasa yakin, kasih Yesus itu merasa yakin bahwa ada pengampunan. Yes. Sekalipun dosanya besar, sekalipun orang-orang sekitar kita, aduh memang dosa lu nggak bisa diampuni lagi. Tapi Tuhan bisa mengampuni. Betul. Sebesar apapun. Yep. Ada lagu apa? Walaupun dosaku semerah kermisi, namun diputihkan seperti salju. Lagu lama ya? Lagu Pak Jonathan. Yang mana? Yang mana Yang merah. Walau dosaku merah, bakain kesumba, engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Jadi sekalipun nggak mungkin diubah jadi putih, bisa diputih. Yes. Karena dosa kita apapun berat. Memang banyak orang selalu berpikir soal betapa beratnya pengampunan. Sebetulnya pengampunan tuh nggak berat Tuhan. Apapun dosa kita pasti Tuhan ampuni, nggak perlu diragukan lagi tuh. Betul. Ya, kasihnya itu matinya sekali tuh cukup, darahnya itu kuasa cukup untuk mengampuni, menebus kita semua cukup. Ya. Yang seringkali berat itu sebetulnya bukan pengampunan Tuhan, tapi pengampunan manusia yang berat. Ya. Kan mereka sering merasa kok Tuhan nggak ngampuni saya, bukan Tuhan nggak ngampuni, tapi itu apa yang kita lakukan ada akibatnya. Ya. Mungkin orang-orang kita sakiti, sekarang mereka balas nyakitin. Orang nggak percaya kita bertobat. Jadi sebenarnya dari tabur tuai dari hal kesalahan itu, tapi Tuhan pasti mengampuni. Itu yang perlu kita ingat sih. Itu ya, betul. Iya. Jadi nggak perlu ragu, nih saya dia bisa diampuni nggak? Itu bukan pertanyaannya. Mau nggak? Betul. Mau nggak diampuni? Iya, coba itu aja. Nah,
tinggal minta ampun dan percaya bahwa Yes. dosanya diampuni oleh Iya, Yesus. selesai. Gitu. Tapi kan orang begini, nah itu orang lain, itu sudah perkara lain. Memang itu adalah bagian dari yang memang kita pikul karena kita sudah berbuat salah kan, apa yang kita tabur kita tuai. Tapi saya percaya kalau kita terus diisi oleh kasih Tuhan, orang lain pun pada akhirnya akan bisa menerima. Kalaupun dia tidak menerima itu urusan dia. Ya. Tapi kita sudah merdeka, kita sudah terlepas dari hukuman itu, kita bisa bersinar, ya kita bisa bahagia gitu. Jadi persoalannya bukan di Tuhan selalu siap mengampuni. Kita mau nggak terima kasih Tuhan. Nah itu dia. Banyak orang kan this is too good to be true. Yang benar Tuhan mengampuni, saya mesti tebus sendiri. Nah itu dia masalahnya. Cuma itu mau usaha sendiri engkau merasa nggak layak, nggak bisa dan Tuhan yang ngampuni itu aja. Dan setelah diampuni Tuhan mau intim dengan kita. Yes. Wah ini itu dia. lupa kasih Yesus. Natal di hatiku karena ada kasih Yesus. Sehingga kita diampuni dosa kita nggak perlu melakukan hal-hal yang agamawi lah. Betul, nggak perlu. Percaya pada Yesus. Betul. Minta pengampunan. Kita kenapa sih kerja keras di Natal sebetulnya kenapa sih? Untuk memberkati jemaat yang kita layani, bukan Tuhan. Jadi jangan merasa justru gara-gara itu, aduh Tuhan bikin saya capek. Enggak, kamu kan melayani, kamu berbuat ini rajin makin ke gereja, makin menghias dan sebagainya. Itu kan untuk memberkati yang datang. Tapi Tuhan nggak perlu semua itu. Mereka yang perlu yang datang itu. Tuhan maunya justru menguatkan kita, menunjukkan kasihnya pada kita. Kalau kita ngerti itu, maka Natal itu akan indah. Setiap tahun akan indah karena kasih Tuhan selalu baru. Amin. Yang selalu baru setiap pagi. Kalau Tuhan rahmatnya selalu baru setiap pagi, kita menikmati kasih yang baru. Tuhan selalu punya cara untuk mengasihi kita. Amin. Ya, jadi jangan bicara jadi manusia, apa yang saya bilang suka gini, manusia memori dengan Tuhan gitu. Artinya dulu Tuhan begini sama saya. Oh itu udah lewat, itu cuma reuni. Tuhan punya mengasihi kita dengan cara yang baru. Itu doa saya buat Natal tahun ini supaya kita memulai semuanya dengan baru dan mengalami kasih Tuhan yang baru. Amin. Amin. Wah ini luar biasa. Natal di hatiku. Sekali lagi refnya katakan bersama-sama. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Redemption Production, Pastor Andi Pranoto, Pastor Jonan Prawira dan saya Peter Hadi, kami semua mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.